kira-kira dosa besar niku napa kemawon. Nah, untuk itu di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Ini tentu yang dimaksud 7 perkara yang membinasakan adalah dosa besar. Karena nanti di sini Allah menyebutkan ancaman yang membinasakan, dosa yang kalau kita kerjakan menyebabkan kita binasa. Apa 7 dosa besar yang Nabi sebutkan dalam hadis ini? Maka Nabi ditanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, 7 dosa besar itu apa saja ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, asyirku billah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa besar yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nah, kalau orang sudah syirik, melakukan perbuatan syirik, semua amalnya tertolak. Orang kalau sudah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah tidak ada lagi kebaikan dalam amalnya, tertolak semuanya. Maka dosa besar yang paling besar tentu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi menyebutkan dosa besar itu adalah as-sihru, sihir. Ya, menggunakan sihir, bekerja sama dengan jin, ya, setan untuk memenangkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Membunuh orang dengan sihir dan seterusnya. Berbuat sihir ini termasuk dosa besar. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa, membunuh orang tanpa hak, ini juga termasuk dosa besar. Wa aklu riba, makan riba. Ngapunten nggih para jamaah, para bapak ibu, makan dosa riba, makan harta riba, ini termasuk dosa besar. Nanti kita jelaskan sedikit tentang dosa riba ini. Wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim. Naudzubillah, diamanahi sebagai pengurus atau sebagai pengelola harta anak yatim, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tidak disalurkan untuk anak yatim. Makan harta anak yatim ini termasuk dosa besar. Wattawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Pada saat kaum muslimin perang, ternyata dia lari, tidak membantu perjuangan kaum muslimin, ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Nabi menyebutkan wa qadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita yang mukminah, wanita yang beriman, wanita yang taat melakukan perbuatan zina. Menuduh orang berbuat zina itu bukan masalah sepele, tapi ini termasuk dosa besar. Untuk itu kalau menuduh orang berbuat zina, dia harus menghadirkan 4 orang saksi, ya, nggak boleh kurang dari 4, nggak boleh direkayasa, ya. Maka nanti tuduhan itu kalau nggak terbukti, orang yang menuduh ini yang justru nanti dia termasuk orang yang melakukan dosa besar, namanya al-qadhf, ya. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan 7 dosa besar: syirik, sihir, membunuh jiwa yang tidak bersalah, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan yang ketujuhnya adalah menuduh wanita muslimah melakukan perbuatan zina. Nah, jamaah rahmati Allah, kita akan sampaikan beberapa poin dosa besar yang dianggap biasa. Yang pertama, syirik. Syirik itu memalingkan salah satu ibadah yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dia palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka memalingkan ibadah, memalingkan keyakinan yang mestinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada makhluk, ini namanya perbuatan syirik.